A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu semua para pemirsa, para murid dan santri dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam naungan para leluhur, kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita di alam dunia ini selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan damai, dalam keluarga. Para murid, para santri, juga para pemirsa, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam video ini guru memberi pemahaman atau pengertian atau pengetahuan yang paling pokok dalam sepanjang sejarah bangsa manusia. Melalui video ini, guru memberi pemahaman, pengetahuan, pengertian yang mutlak. Dalam artian video ini, guru menerangkan tentang makna atau sesuatu yang disebut dengan hidup. Karena dari inilah yang penting dan super penting dan mendasari semua aspek yang ada di jagat raya. Terutama kita sebagai bangsa manusia hidup yang di alam nyata ini. Artinya, tatkala memahami hidup, manusia itu salah semua apa yang dilakukan manusia itu. Sehingga apapun yang dicari, apapun yang diperjuangkan, itu adalah hal sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pribadi sebagai makhluk hidup. Sehingga dalam kehidupan, biasanya manusia seperti itu tidak mempunyai prinsip, hidupnya susah, sampai tidak akan pernah bisa kembali ke asal muasalnya. Karena memahami yang disebut assalamualaikum hidup itu salah, sehingga salah semua. Maka melalui video ini nanti terangkai dan berurutan sampai menerangkan tata cara hidup yang benar, hidup dalam berkeluarga, hidup dalam berketuhanan, hidup dalam bersosial dan bernegara juga. Jadi ini betul-betul harus dipahami khususnya para murid dan santri dan juga para pemirsa. Karena memahami dan pemahaman keterangan di alam dunia, terutama di negara Republik Indonesia, memahami tentang hidup itu simpang siur timpang tindih. Sehingga tatkala manusia diterangkan mendapat asupan pemahaman itu, timbullah opsi, asumsi, dan tafsir-tafsir yang mereka-reka. Semoga dengan melalui video ini, khususnya para santri dan murid, bila sudah ngerti dan paham, janganlah mengikuti pola pikir yang berkembang di luaran sana. Karena bila itu salah semua kehidupan apapun yang kita cari, apapun yang kita tuju. Para murid, para santri, tolong ini dipahami betul-betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada video ini guru memberi pemahaman, pengertian tentang yang disebut hidup. Miliaran tahun dunia sudah berkembang, makhluk hidup sudah ada sejak miliaran tahun. Tapi kita menerangkan tentang bangsa manusia. Di dalam era sekarang, manusia itu menerangkan assalamualaikum hidup itu dengan bahasa Indonesia. Karena manusia tidak memahami sejarah bahasa,
Sehingga disitulah terjadinya pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Sehingga apa yang diterangkan, apa yang diilustrasikan, apa yang diasumsikan, sehingga tidak sesuai dari bahasa itu yang masuk di dalam pendengaran manusia itu. Satu contoh di era sekarang, manusia mencari dan memahami hidup. Bila dipahamkan dan diterangkan apa para pemirsa, para murid, para santri, coba terangkan menurut pemahaman, pemikiran, dan pengetahuan Anda masing-masing. Kalau toh ada kata hidup, terangkan menurut Anda, apa sih hidup itu? Coba terangkan menurut kemampuan Anda dengan pemahaman yang begitu banyak, mulai dari kitab, dari sejarah, dari orang-orang yang katanya ahli menerangkan syariat, makrifat, hakikat, kehidupan tentang hal banyak. Sekarang terangkan masing-masing menurut pemahaman Anda dulu sebelum diulas oleh guru. Apa sih hidup itu? Nah, disitulah sulitnya manusia menerangkan dengan tepat dan benar. Karena dari bahasa itu sendiri sudah lepas dari apa yang dimaksud dari sejarah peradaban manusia. Banyak persepsi, banyak salah pemahaman. Nah, tatkala memahami apa yang dimaksud dari hal yang sangat pokok itu, terjadilah hal-hal di dalam kehidupan di dunia, timpang tindih dalam menjalankan aktivitas kehidupan, sehingga terjadinya kadang permusuhan, saling mengejek, saling menghina. Pada dasarnya, mereka nalurinya menginginkan suatu kebenaran, menginginkan tuntunan yang mutlak. Karena pemahaman yang salah itulah, sehingga terjadinya sesuatu hal yang kurang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para murid, para santri, dan para pemirsa, guru memulai dengan bahasa yang sederhana saja. Peradaban terutama di negara Republik Indonesia itu dipengaruhi dari bahasa Jawa, bahasa Sangsekerta, dan bahasa Kawi. Ketiga bahasa itu merucut, mengumpul menjadi satu, disebutlah bahasa Islam atau bahasa Quran. Ya. Satu contoh menerangkan kata yang disebut bahasa Indonesia sekarang, hidup. Dalam bahasa agama disebut hayyun. Dari mana sejarah bahasa itu? Manusia menulis di suatu lempiran atau di suatu buku, disebutlah kitab. Dari sejarah masa lampau, orang-orang terdahulu, terutama dari leluhur orang-orang Jawa, menerangkan kehidupan, menerangkan hidup, itu diberi nama, sebutan, diberi kromo madya atau inggil, disebutlah dengan kata atau bahasa gesang. Kalau toh ini tidak mengerti, sehingga apa yang dimaksud, yang dicari oleh manusia dan yang diterangkan, sehingga terjadinya sesuatu hal keluar dari yang dimaksud. Para murid, para santri, guru mengulas sedikit aja ya tentang apa yang disebut hidup. Dibekalilah oleh orang-orang terdahulu, para leluhur kita, untuk mengatakan hidup itu ada kromo inggil, jadi dimuliakan bahasa itu, diluhurkan. Maka disebutlah dengan satu kata dengan bahasa gesang. Artinya, tatkala manusia itu mengerti atau mencari dengan apa yang ada di dalam dirinya, yang menggerakkan tubuhnya, yang menggerakkan alam seisinya, diluhurkan, maka bahasanya di tempat bahasa itu kromo inggil. Jadi sebagai manusia, menempatkan sesuatu yang dimaksud dengan bahasa ditinggikan. Maka leluhur dulu mengeluarkan, memberi, menciptakan suatu bahasa disebut gesang. Mungkin di era sekarang para murid, para santri, juga para pemirsa pernah dengar
bisa mengucap, tapi apa kalau diterangkan makna yang di dalam dari bahasa itu? Assalamualaikum, hidup itu bahasa Indonesia. Saya buka lebih dalam, bahasa Jawanya, Assalamualaikum urip. Assalamualaikum urip itu untuk nilai makhluk. Ya. Jadi kalau untuk makhluk itu disebutlah urip itu. Tapi karena kita bangsa manusia, bangsa yang mempunyai nilai di antara makhluk-makhluk yang lain, sehingga terciptalah bahasa itu yang diluhurkan, maka disebutlah gesang. Ya. Maka dengan demikian kita lebih mengerti. Untuk menempatkan bahasa bagi makhluk bukan manusia disebut seperti itu. Bagi makhluk yang bangsa manusia, bahasanya tidak sama. Para murid, para santri yang disebut gesang itu mempunyai makna gesang. Tegesane sang. Nah, diolah oleh guru ya. Nanti biar bisa memahami dengan benar dan tepat, sehingga kalau sudah mengerti, bila ada pemahaman atau keterangan dari bahasa lain atau dari siapapun, kalian sudah tidak ikut-ikutan salah ya. Gesang itu mempunyai makna, ges itu maksudnya teges, tegesane sang yang. Bisa dipahami ya. Gesang itu tegesane sang yang. Yang dimaksud tegesan itu bahasa Jawa ya. Tegesan itu mempunyai dua makna. Saya ajarkan bahasa yang sangat dalam, bahasa makna yang sangat dalam. Karena itu nanti mengikat, merajut dengan apa yang dimaksud. Gesang tegesane sang yang. Lantas di era sekarang pun manusia kadang tidak mengerti. Yang dimaksud tegesan itu apa? Tegesan itu kalau orang Jawa itu sisa puntung rokok. Ya. Jadi satu contoh, ada rokok ini panjang, anggap aja 9 cm. Ini dibakar, ini dipakai, ini dioperasionalkan, ini berjalan sesuai ruang dan waktu. Habis demi sedikit tinggal sisanya. Sisa yang ada ini disebut tegesan. Artinya yang dimaksud tegesan bentuk wujud dari sang yang. Jadi yang disebut Assalamualaikum gesang ini adalah sesuatu jelmaan zat yang maha adikarya. Zat yang maha, zat azza wa jalla. Nah, menetes menjadi kecil di dalam kehidupan makhluknya, terutama manusia. Itulah yang disebut bahwa makhluk seluruh jagat raya itu adalah jelmaan atau bias atau tetesan dari sang yang. Siapakah guru sebenarnya yang disebut sang yang? Sepanjang sejarah manusia tidak akan pernah tahu siapa sang yang itu. Tapi bagi orang-orang terpilih mengerti, mengetahui adanya sesuatu kekuatan yang maha besar. Adanya sesuatu zat yang sangat luhur. Sehingga orang-orang terdahulu memberilah nama sang yang. Nah, itulah yang dimaksud tegesan. Kembali lagi kepada fitrah kita sebagai makhluk manusia. Kita mempunyai hidup pribadi ini. Ini adalah tetesan atau jelmaan dari zat yang maha kuasa dimaknakan gesang. Tegesane sang yang. Sisa nyata. Dengan bahasa makna, adanya kehidupan, adanya hidup ini menandakan bahwa di alam sana
peradaban triliunan tahun sampai sekarang, itu masih ada yang maha dan maha itu. Itulah yang disebut gesang. Makna yang kedua, tegesan. Tegesan itu mempunyai makna tegas. Tegas itu maknanya memastikan. Artinya tegesan, artinya memastikan. Bila dianalisa, ditarik kesimpulan bahwa adanya hidup di dalam jiwa ruh makhluk, terutama kita manusia, menerangkan bahwa adanya di luaran sana triliun tahun yang tidak akan pernah dibahas itu ada. Itulah yang dimaksud gesang. Para murid, para santri, bila Anda sudah memahami adanya sesuatu di situ, bila betul-betul paham, baru nanti diulas lebih dalam untuk aktivitas di dunia. Dengan demikian, semoga apa yang diterangkan guru melalui video ini sangatlah bermanfaat. Tatkala kita, Anda, bagi para murid dan santri, juga para pemirsa, kalau toh sudah mengetahui bahwa hidup itu adalah jelmaan dari Zat yang Maha, sudah tidak usah dibahas lagi. Maksudnya guru begitu. Karena bila masih kalian bahas, kalian cari, tidak akan pernah ketemu dan tidak bisa diketemukan. Yang dicari ke depan setelah mengerti ini, bukan engkau mencari zat yang hidup, carilah kehidupannya. Nah, itu nanti beda. Maka dari pemahaman kata ini, guru memberi saran, memahamkan, menerangkan. Tatkala memahami kehidupan, Anda harus bisa membedakan dua keadaan. Satu disebut assalamualaikum, gesang atau hidup. Ini sudah baku, jangan dibahas lagi. Baru yang dibahas atau yang dicari, yang dijalankan, pahamilah yang disebut kehidupannya. Nah, disinilah status kita sebagai makhluk. Jangan masuk ke ranah di sini. Kalian akan terjerumus, Anda akan tersesat, sehingga apa yang sudah dirahmatkan bagi alam, bagi dirimu, kehidupanmu di dunia ini tidak membawa berkah, kehidupanmu tidak nyampe kepada apa yang dimaksud. Itulah yang disebut hidup dan kehidupan tidak sama. Para murid, para santri, para pemirsa, manusia bisa diberi suatu bahasa, tapi kalau tidak diberi gambaran atau imajinasi atau ilustrasi, kadang manusia itu pun kesulitan memahami apa yang dimaksud. Untuk menerangkan itu, guru memberi pemahaman yang sangat simpel. Satu contoh yang disebut yang maha, zat yang maha agung, Sang Yang Azza wa Jalla, bagaikan lautan samudra yang maha luas. Kehidupan disebutlah, digambarkan sebagai ombaknya. Tatkala air didorong oleh angin, berbentuklah, mewujudkan sesuatu hal yang baru disebut ombak. Tatkala angin itu hilang, ombaknya pun hilang. Kembali kepada asal muasal yang disebut air laut itu yang maha luas. Maka dengan memahami ini, kalau sudah mengerti apa yang dimaksud tadi dengan gesang atau hidup, sudah jangan dibahas lagi dan jangan dicari lagi. Carilah kehidupan di dunia ini, carilah keberkahan, carilah kedamaian, carilah kemuliaan. Jadilah makhluk yang membawa kenikmatan, membawa keberkahan, terutama kepada keluarga, kepada lingkungan. Syukur-syukur kalau bisa memberkahi kepada umat, bangsa, dan negara. Demikian untuk menerangkan apa yang dimaksud atau ilustrasi atau gambaran zat yang maha adikarya, yang maha adijaya itu. Para murid, para santri, semoga dengan menggambarkan, memberikan ilustrasi air samudra seluas itu, makhluk manusia bagaikan ombak. Adanya ombak dipengaruhi oleh angin itu. Semoga keterangan video ini sangat membantu
Sehingga para pemirsa, para murid dan santri tidak terobsesi dengan dalil-dalil, motivasi-motivasi, kitab-kitab yang tidak akan pernah ada yang bertanggung jawab, bertebaran di sana-sana, dibuat kurikulum di mana-mana. Semoga video ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.